Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu lillahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, Alhamdulillah pada sore hari ini kembali lagi kita melanjutkan perkuliahan pada pertemuan yang ketiga mata kuliah difusi dan inovasi teknologi pembelajaran PAI. Dan Alhamdulillah saya lihat kelompok satu sudah siap untuk memimpin diskusi kita pada kesempatan ini. Dan sambil menunggu teman-teman ya kita memulainya saja. Dan insya Allah diskusi kita hari ini berjalan lancar ya. Untuk menghabiskan waktu, kita berikan kesempatan kepada kelompok satu untuk memulai diskusinya. Silakan kelompok satu. Baik, Pak. Aku Pak. Aku kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih sempat untuk kembali melangsungkan perkuliahan. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah kami. Saya Andi Tanda Chandra Dewi sebagai moderator yang akan memandu materi kali ini. Langsung saja. Materi kali ini yaitu hakikat dan strategi perubahan sosial. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Marwah. Dipersilakan. Kenapa enak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa bertemu muka dalam perkuliahan online kita sore hari ini. Salawat dan salam satu kita tidak tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang benderang. Ya, baiklah. Saya sebagai pembicara pertama akan memaparkan tentang latar belakang perubahan sosial
Oke. Ya, jadi materi pertama yaitu latar belakang. Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat berbagai di berbagai belahan dunia. Setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara bertahap maupun revolusioner sebagai respon terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa organisasi memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dengan menciptakan strategi inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan politik dan ekonomi telah mempercepat transformasi sosial dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, memahami hakikat perubahan sosial menjadi penting dalam merancang strategi yang efektif untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian, adapun rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, apa hakikat perubahan sosial dan bagaimana karakteristiknya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, baik yang mendorong maupun yang menghambat. Dan yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola perubahan sosial secara efektif. Ya, jadi itu tadi pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan latar belakang dan rumusan masalah dari Saudara Maruf. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Umu. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat perubahan sosial dan karakteristiknya. Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial adalah transformasi dalam struktur sosial, nilai, norma, dan pola interaksi dalam masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara alami atau disengaja melalui intervensi sosial. Faktor utama dalam memicu perubahan sosial yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi atau ekonomi faktor. Faktor ekonomi ini perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengubah pola komunikasi, pekerjaan, dan gaya hidup. Yang kedua itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan perubahan dalam struktur ekonomi, khususnya dalam industrialisasi dan globalisasi, mengubah distribusi kekayaan dan kesempatan kerja. Yang ketiga itu faktor politik. Faktor politik ini kebijakan pemerintah dalam gerakan sosial dapat mempercepat atau menghambat perubahan sosial. Dan keempat yaitu faktor budaya dan sosial. Budaya dan norma sosial memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu masyarakat dapat menerima perubahan. Nilai dan norma dapat mendorong atau menghambat perubahan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, itu tadi baik, itulah tadi pemaparan dari Saudara Umu mengenai hakikat perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Yudi. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik selaku dosen pengampu pada mata kuliah kita pada sore hari ini. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya. Kita lihat faktor budaya dan sosial. Ya. Kenapa faktor budaya dan sosial menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan sosial? Ya, kita tahu sendiri bahwa khususnya di Indonesia itu ada beberapa bahkan lebih dari puluhan etnis bahkan budaya yang ada di Indonesia, tetapi tidak ada pergesekan-pergesekan yang terjadi karena kita disatukan oleh sebuah tatanan yaitu Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, kenapa faktor budaya ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan? Itu disebabkan karena budaya dan norma sosial memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu masyarakat dapat menerima perubahan. Dalam tujuannya menekankan bahwa nilai-nilai budaya yang kuat dapat menjadi penghambat atau pendorong perubahan sosial. Tergantung pada bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan dinamika baru. Biasa muncul tradisi yang telah berlangsung lama, seringkali menjadi tantangan. Jadi adanya tradisi-tradisi ini juga biasa menjadi tantangan terhadap perubahan sosial. Kita ambil contoh misalnya di Tanah Toraja, itu ada tradisi-tradisi yang masih menganggap entitas sebagai penyatuan terhadap nenek moyangnya. Salah satunya adalah Rambu Solo yang sering kita lihat menjadi sebuah ciri khas dan kultur bagi masyarakat Tanah Toraja yang sulit untuk diubah. Nah, inilah ya beberapa yang biasa mempengaruhi perubahan sosial khususnya dalam faktor budaya. Selanjutnya pada faktor lingkungan. Perubahan dalam kondisi lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial. Kenapa lingkungan bisa menjadi salah satu faktor perubahan sosial? Karena kita tahu bahwa dalam lingkungan itu kadang terjadi krisis lingkungan seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, karena adanya perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam ini menyebabkan pergeseran besar dalam pola migrasi, baik itu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bencana alam seperti misalnya banjir, tanah longsor, kekeringan seringkali memicu perpindahan penduduk secara massal, menciptakan tantangan baru dalam tata kelola sosial dan ekonomi di daerah yang terkena dampak. Jadi kadang kita melihat ada orang yang bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lain, atau kadang kita melihat ada orang yang membuka lahan baru untuk ditempati, khususnya kalau kita melihat tempat migrasi itu urbanisasi seperti misalnya di Provinsi Kalimantan. Banyak dibuka lahan-lahan baru untuk digunakan sebagai tempat pemukiman yang baru. Selanjutnya ada faktor demografi. Ya, faktor demografi memainkan peran penting dalam menentukan dinamika perubahan sosial. Perubahan dalam misalnya jumlah penduduk, struktur usia, tingkat kelahiran dan kematian, serta pola migrasi dapat membawa dampak
signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, pertumbuhan populasi yang cepat juga dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam, layanan kesehatan dan infrastruktur publik, sehingga mendorong kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Selain itu, perubahan dalam komposisi usia penduduk juga berpengaruh terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Misalnya di banyak negara maju yang menghadapi penuaan populasi, kebijakan pensiun dan sistem kesehatan harus disesuaikan untuk mendukung populasi yang semakin menua. Sebaliknya di negara-negara berkembang dengan populasi muda yang besar, tantangan utama adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang kadang mempengaruhi atau memberikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perubahan sosial. Bagaimana dalam suatu negara yang dijelaskan tadi terjadi penuaan secara massal, ini berakibat bisa kepada sektor kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Sekarang di negara berkembang banyak anak muda yang sedang mencari pekerjaan, maka hambatan-hambatan yang didapatkan adalah bagaimana membuka begitu banyak lapangan pekerjaan, khususnya kita di negara Indonesia ini, karena termasuk negara berkembang, maka jumlah populasi anak mudanya juga semakin besar, tetapi tidak berdampak kepada sektor pekerjaan yang kurang, sehingga banyak kita lihat yang berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, atau bahkan ada yang melakukan pekerjaan di luar negeri. Selanjutnya adalah faktor globalisasi. Kenapa faktor globalisasi mempengaruhi perubahan sosial? Itu karena globalisasi telah menghubungkan berbagai negara dalam jaringan ekonomi, politik, dan budaya yang semakin kompleks. Dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, masyarakat kini lebih terhubung satu sama lain, memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan jasa dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini juga bisa menjadi perubahan-perubahan sosial. Kalau kita melihat faktor globalisasi ini, dibandingkan dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan pada zaman terdahulu, dengan begitu masifnya informasi yang bisa kita dapatkan dari mana saja, dengan hanya mengetik di Android apa yang kita ingin cari, itu dengan mudah kita akses. Dibandingkan dengan dulu, sangat sulit untuk mendapatkan informasi, baik pun dengan transportasi, jasa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor pendidikan. Kenapa faktor pendidikan mempengaruhi perubahan sosial? Ya, faktor pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Ya, sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat membentuk pola pikir masyarakat yang lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Pendidikan juga memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan sosial. Negara-negara dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka, lebih aktif dalam partisipasi politik, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Nah, contohnya kita lihat di Indonesia dengan kualitas pendidikan yang diberikan sekarang itu tidak berdampak lurus dengan sistem-sistem yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju yang lebih aktif dalam politik, yang lebih
baik dalam berkomunikasi dan berteknologi dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, inilah beberapa masih ada faktor-faktor pendidikan inilah yang bisa menjadi cikal bakal atau fundamental yang harus senantiasa diperhatikan khususnya oleh pemerintah. Selanjutnya adalah faktor media dan informasi. Faktor media dan informasi kita tidak bisa kita tidak bisa melupakan bahwa ternyata peran media dan informasi sangat penting dalam perubahan sosial. Karena kenapa? Dengan adanya media, informasi bisa dengan mudah kita dapatkan dari mana saja. Nah, dengan media pula kita bisa melihat apa-apa yang sedang menjadi tren di belahan dunia sana, sehingga kita tidak ketinggalan dengan apa yang sedang tren saat ini. Oleh sebabnya itu, penggunaan faktor media harus senantiasa didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga kualitas informasi yang didapatkan bisa jauh lebih baik lagi. Selanjutnya adalah faktor konflik dan keamanan. Nah, kenapa faktor konflik mempengaruhi perubahan sosial? Kita sudah melihat dan kita sudah merasakan di Indonesia ada beberapa faktor konflik yang pernah terjadi, baik itu di Aceh, di Poso. Ya. Ini mencerminkan bahwa dinamika-dinamika ketika terjadinya konflik keamanan ya sampai sekarang itu bisa mempengaruhi perubahan sosial, baik dari segi ekonomi, baik dari segi keuangan, baik dari segi investasi sekalipun itu bisa berpengaruh, sehingga faktor konflik dan keamanan ini juga menjadi salah satu yang utama yang harus diperhatikan agar tidak mempengaruhi perubahan sosial yang berdampak negatif pada suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudara Muhammad Yudi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Selanjutnya kita masuk ke strategi mengelola perubahan sosial secara efektif yang akan dipaparkan oleh Saudara Sulaiman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu, dalam hal ini Bapak Dr. Halik MPD. Baik, saya akan melanjutkan mengenai strategi mengelola perubahan sosial secara efektif. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa karena perubahan sosial merupakan fenomena yang terus berlangsung di setiap masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor teknologi, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga perlu strategi untuk mengelola perubahan sosial dengan baik agar dampaknya lebih positif dan berkelanjutan. Di antaranya yang pertama adalah strategi pengembangan masyarakat atau community development strategy. Salah satu pendekatan utama dalam mengelola perubahan sosial adalah strategi pengembangan masyarakat. Jadi strategi ini berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami dan mengelola perubahan sosial dengan lebih efektif. Jadi pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Kemudian yang kedua, strategi kebijakan publik yang progresif. Jadi kebijakan ini
dapat menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi sosial, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan. Misalkan saja salah satu contoh kebijakan publik yang berhasil mendorong perubahan sosial adalah regulasi terkait kesetaraan gender yang diterapkan di berbagai negara. Jadi kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan, tetapi juga mengubah norma sosial mengenai peran gender dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengelola perubahan adalah dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan, setidaknya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sehingga program pendidikan berbasis komunitas misalnya telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam isu-isu sosial dan politik, serta mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung. Kemudian empat, mengenai strategi penguatan kelembagaan. Jadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perubahan sosial adalah adanya kelembagaan yang kuat dan responsif. Lembaga baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat yang berperan sebagai penggerak utama dalam mengelola dinamika sosial. Jadi kelembagaan yang kuat mampu merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memfasilitasi komunikasi antar aktor sosial, serta memastikan implementasi program-program perubahan yang berjalan secara efektif. Kemudian yang kelima, mengenai strategi pendekatan partisipatif. Jadi pendekatan partisipatif ini merupakan salah satu strategi yang paling efektif dalam mengelola perubahan sosial karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat yang terlibat aktif dalam perubahan akan lebih menerima dan mempertahankan hasil perubahan tersebut. Sehingga strategi ini berbasis partisipatif dapat memperkuat rasa memiliki dalam masyarakat serta meningkatkan keberlanjutan program perubahan sosial. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Masih ada 678. Oke. Sampai Oke, selanjutnya, maaf. 9. Strategi aliansi multisektor. Jadi perubahan sosial yang berhasil seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Jadi harus ada kolaborasi, harus ada aliansi termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi multisektor ini memungkinkan integrasi sumber daya keahlian dan jaringan yang lebih luas dalam menangani isu sosial yang kompleks. Sehingga strategi ini mengedepankan kemitraan lintas sektor, cenderung lebih efektif dalam mengatasi masalah sosial yang membutuhkan pendekatan sistematik. Kemudian yang ketujuh, mengenai strategi inovasi teknologi dalam perubahan sosial. Jadi tentunya perkembangan teknologi telah menjadi katalisator utama dalam berbagai bentuk perubahan sosial. Teknologi tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga memungkinkan munculnya solusi inovatif dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengakses layanan publik, sehingga menjadi faktor utama dalam mendorong transformasi sosial. Kemudian yang kedelapan, strategi pendidikan dan literasi sosial. Jadi mau tidak mau, pendidikan merupakan kondisi utama dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Jadi sistem pendidikan yang baik dapat membentuk pola pikir masyarakat yang lebih terbuka dan mampu menerima setiap perbedaan yang ada. Tentunya juga perubahan serta membekali individu dalam keterampilan mereka yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang dinamis. Sehingga literasi sosial mencakup pemahaman terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik,
sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih aktif dan kritis terhadap perubahan. Sekira itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudara Sulaiman mengenai 8 strategi yang dalam menghadapi perubahan sosial. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu strategi selanjutnya ada di strategi komunikasi dan advokasi sosial. Yang dimaksud di sini adalah dalam menghadapi perubahan sosial, hal yang bisa dilakukan untuk menghadapinya yaitu melalui strategi komunikasi dan advokasi sosial, di mana komunikasi yang dimaksudkan di sini yaitu bisa melalui berita atau informasi, apalagi pada perkembangan zaman saat ini yang lebih valid, aktual itu ada di media sosial, bisa di Instagram dan sebagainya. Nah, dan seringkali media sosial di sini juga bisa mengusut kasus-kasus atau ketidakadilan yang terjadi di beberapa tempat, semisal untuk strategi advokasi sosial, di mana kemarin ada banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Nah, ini kasus ini baru diusut setelah viral di media sosial. Nah, itu salah satu strategi komunikasi dan advokasi termasuk salah satu strategi komunikasi dan advokasi sosial dalam menghadapi perubahan sosial. Selanjutnya, strategi regulasi dan reformasi hukum. Nah, di sini juga untuk menghadapi perubahan sosial yang mungkin tidak relevan dengan apa yang terjadi, tapi mau tidak mau kita tetap diperhadapkan oleh itu, makanya bisa diimbangkan dengan membuat regulasi atau mengusulkan regulasi dan reformasi hukum. Kembali lagi yang berhasil kemarin disahkan itu RUU yang digalangkan oleh kaum feminis untuk penanganan kasus pelecehan seksual. Nah, lalu selanjutnya, strategi penguatan ekonomi berbasis keadilan sosial. Di sini dalam fenomena perubahan sosial itu tidak bisa dipungkiri adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi. Jadi strateginya di sini salah satunya bagaimana pemerintah setempat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lemah dalam ekonomi, seperti membuka bank untuk membolehkan peminjaman agar bisa masyarakat kecil itu bisa memulai usaha dengan dibolehkan untuk meminjam kepada bank. Itu salah satu strateginya sehingga mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Namun seringkali juga mengapa masyarakat lokal tidak mampu bersaing dengan ekonomi pasar, karena adanya juga pedagang-pedagang kapitalis yang memang dia memiliki modal yang lebih besar dan atau biasa diistilahkan pasar bebas. Jadi mereka keuntungannya lebih besar dibanding pebisnis lokal. Itu sisi negatifnya. Nah, terus selanjutnya strategi manajemen krisis dan resiliensi sosial. Di sini bagaimana untuk menghadapi dinamika sosial
sudah sudah dipersiapkan manajemen krisis, semisal adanya misalkan ada prediksi bencana alam, atau semisal kedepannya akan terjadi krisis uh, ekonomi dan sebagainya, itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah bagaimana mengatasi hal tersebut. Jadi sudah ada persiapan dalam menghadapinya. Lalu terakhir mengenai strategi berbasis budaya dan nilai lokal. Nah, di sini strategi yang dilakukan ini sangat sensitif, harus hati-hati. Apalagi seperti yang kita ketahui, budaya Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, nilai-nilai lokal. Tetapi yang kita lihat hari ini seperti yang terjadi kasusnya IKN kemarin, nah ini sangat bersentuhan dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai budaya, di mana di Kalimantan itu suku Dayak menolak IKN berdiri di Kalimantan, dan juga di Papua juga terjadi seperti itu. Ini terjadi karena tidak adanya strategi berbasis budaya itu dilakukan secara seenak-enaknya, tanpa melalui strategi budaya yang harusnya dibahas dengan hati-hati, sensitif, karena ini hal-hal yang sensitif, tapi tanpa pemberitahuan, tanah mereka digusur dan sebagainya. Nah, untuk mencegah konflik seperti itu, harus dilakukan strategi berbasis budaya, di mana dibicarakan dahulu dengan pemangku adat untuk bisa saling menyeimbangkan antara nilai budaya dengan misalkan pembangunan infrastruktur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada forum. Mungkin atau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dan juga koreksi mengenai pemaparan kami hari ini. Saya persilahkan dua penanya untuk terlebih dahulu. Silahkan. Saya moderator. Baik, kepada Saudara Ardin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Jadi menarik pembahasan kita pada sore hari ini terkait perubahan sosial yang tentunya merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, maupun dinamika kehidupan. Namun, dalam konteks politik saat ini, perubahan sosial nampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti ekonomi dan budaya, tetapi juga oleh faktor politik yang tentunya diambil oleh pemerintah maupun aktor-aktor politik lainnya. Misalnya yang saat ini marak dibicarakan adalah efisiensi, yang tentunya tidak hanya mempengaruhi pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian melihat daripada ramainya dibicarakan di internet, menurut pemateri sendiri, apakah sebenarnya efisiensi ini yang telah dikeluarkan merupakan solusi yang tepat yang diambil oleh pemerintah dalam mendorong perubahan sosial yang inklusif serta berkelanjutan? Terima kasih. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Saudara Ardila mengenai apakah efisiensi yang terjadi hari ini itu merupakan solusi yang tepat ya dalam yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, masih ada sisa satu pertanyaan lagi. Mungkin boleh. ada teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapannya. Heran, saya persilahkan kepada Heran. Baik.
Baik, terima kasih atas kesempatannya pemateri ya, yang luar biasa sangat keren pada hari ini. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak dosen pengampu dalam hal ini Bapak Dr. Abdul Halik MPDI dan juga teman-teman yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabiullah Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terkait pembahasan pada kali ini mengenai perubahan sosial, nah mungkin saya ingin membahas lebih spesifik tentang budaya, budaya atau apa yang ikonik dalam masyarakat Bugis seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat pada zaman sekarang atau melihat pada masyarakat Bugis, ada yang dikenal dengan uang panai. Nah, kita melihat uang panai itu kan terkenal di masyarakat Bugis ya, yang dimana awalnya pernikahan itu sebenarnya tidak terlalu memperhatikan uang panai. Tapi kenapa uang panai ini ada? Karena kita tinggal di lingkungan suku Bugis. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya perubahan nilai ini bisa mempengaruhi struktur keluarga before dan after. Jadi sebelum menikah dan setelah menikah dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam masyarakat Bugis. Nah, seperti itu. Mengapa saya bertanya seperti ini? Karena saya melihat teman-teman pemateri ini sudah ada yang berkeluarga ya. Jadi sepertinya sangat keren untuk dibahas karena sudah ada yang berpengalaman. Soalnya kalau kita melihat solusi-solusi yang ada, semua sepertinya hanya berbicara tentang teori. Karena kan ada biasa yang mengatakan bisa jadi dikomunikasikan itu semua. Tapi terkadang teori-teori yang sudah ditawarkan itu tidak sesuai jika kita sudah berada di lapangan. Nah, nah, mungkin seperti itu pemateri. Sekian. Bisa ditarik poin pertanyaannya, Saudara Khairani. Ya, poinnya itu bagaimana sebenarnya ini perubahan nilainya. Kan sebenarnya dalam menikah itu hanya ada syarat-syarat menikah kan, tapi dalam suku Bugis itu ada lagi yang namanya uang panai seperti itu. Nah, bagaimana uang panai ini atau perubahan nilai ini dapat mempengaruhi struktur keluarga before dan afternya dan juga perubahan masyarakat secara sosial, khususnya di masyarakat Bugis. Itu Oh ya, baik. Misalnya tadi eh, pertanyaan dari Saudara Khairani kami ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja saya kembalikan kepada pemateri, teman-teman pemateri. Eh, untuk pertanyaan Saudari Ardila akan dijawab oleh Saudara Muhammad Yudi. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Tidak disangka-sangka ya. Ya, baik. Pertanyaannya tadi dari Saudari Ardila mengenai tentang efisiensi anggaran ya. Seperti moderator nih. Apakah efisiensi anggaran itu menjadi solusi tepat yang dilakukan oleh pemerintah? Oke. Baik, saya akan menjawab apakah efisiensi anggaran itu adalah solusi yang sudah betul atau sudah di jalan yang lurus atau masih berada di jalan yang persimpangan begitu. Perlu digarisbawahi bersama bahwa setiap pemerintah itu memiliki kebijakan masing-masing. Ya, kita tahu bersama bahwa efisiensi anggaran ini ya pasti memiliki pro dan kontra. Ya, di sisi lain
dengan adanya efisiensi anggaran ini ada beberapa, kalau tidak salah, perusahaan yang valid sehingga terkena PHK. Nah, di sisi lain juga efisiensi anggaran ini, kalau kita melihat ada beberapa kementerian yang anggarannya dipangkas, dipotong, termasuk dengan Kementerian Agama itu tersendiri. Tetapi TNI, Polri, terus pertahanan itu tidak, dan DPR itu tidak dipangkas anggarannya. Nah, ini menjadi problematika tersendiri bagi kita. Nah, ini bisa kita simpulkan apakah ini adalah kebijakan yang mutlak untuk kemaslahatan bangsa dan negara masyarakat, ataukah hanya sebatas untuk hanya sebatas untuk memenuhi janji politik pada masa kampanye, khususnya dengan adanya anggaran makan siang gratis yang menelan kisaran dana hampir 2 triliun. Nah, kalau kita kalkulasikan dengan efisiensi anggaran ini, pemotongan anggaran ini, mungkin ada orang yang beranggapan bahwa pemotongan anggaran ini dilarikan kepada makan siang gratis. Ya, itu pemahaman yang lumrah dan bisa diterima, karena setiap orang memiliki hak untuk memberikan pemikiran dan pendapatnya masing-masing. Kalau kita melihat, kita bedah dulu dalam makan siang gratis itu, anggarannya 10.000, misalnya anggaran 10.000 atau 15.000 dalam satu hari. Nah, ada orang yang pernah cerita dengan saya, karena kebetulan dia yang salah satu pemegang tender untuk makan siang gratis. Ya, anggarannya katanya itu 10.000 satu hari. Nah, dalam bekalnya itu ada susu. Ya, susu yang bagaimana? Susu kotak yang begini mungkin ya, kecil seperti ini. Itu katanya sekitar 3.000-an. Mana lagi telur, tempe. Nah, menurut mereka di sisi lain bisa dikatakan bergizi, di sisi lain ada juga siswa yang merasa tidak puas. Nah, kalau kita tanya apakah efisiensi anggaran ini adalah solusi yang baik, kita berprasangka baik saja dulu. Untuk saat ini kita berprasangka baik, ya, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa manfaat dari efisiensi anggaran ini. Apakah karena utang negara semakin banyak sehingga adanya efisiensi anggaran, atau seperti saya kembalikan tadi bahwa ada sesuatu yang memang harus disiapkan atau disediakan uang banyak. Bahkan kalau kita melihat pembangunan ibu kota Nusantara itu, kalau tidak salah itu dihentikan untuk sementara waktu. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan tersendiri. Jadi mudah-mudahan ini berdampak baik, ya, berdampak baik, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi kasus yang besar seperti Senturi, Hambalang, dan IKN. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, saya kembalikan dulu kembali kepada moderator untuk saat ini, seperti itu dulu. Baik, itulah tadi tanggapan dari Saudara Muhammad Yudi, di mana lebih berhusnudzon ya terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini. Ya, kita kembalikan kepada Saudara Ardila, mungkin ada tanggapan kembali. Mungkin dulu moderator ada tambahan dari teman-teman yang lain atau dari peserta yang lain. Oke, jadi Saudara Ardila kayaknya belum puas ya
Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan POV-nya mengenai efisiensi Iya, anggaran. Moderator. Siapa? Oh ya, silahkan Saudara Amir. Apa, Saudara? Saya? Iya, silahkan. Jelek mungkin jaringannya itu Amir. Ya, Saudara Amir mungkin jaringannya terganggu ya. Nggak ada respon. Sembari menunggu jaringan Saudara Amir stabil, mungkin ada teman-teman yang lain ingin menanggapi mengenai efisiensi anggaran. Bagaimana Saudara Amir? Ya, maaf. Tadi ada masalah jaringan. Baik. Bagus, Mika. Kedengaran suaraku. Iya, bagus Tes, banget. tes. Oke. Ya, baik. Langsung saja. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Lik, MPDI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kita sore hari ini. Jadi langsung saja Suaranya mengenai Saudara Amir tanggapan ini jaringannya. Nggak bagus lagi nih, Saudara. sudah stabil. Sudah di posisi. Ya, kayaknya belum stabil ya jaringannya. Bagaimana? Stabil udah? Oke, silakan. Ya, baik, langsung saja mengenai tanggapan persoalan efisiensi anggaran. Sebenarnya pasti akan mengundang pro kontra. Kayaknya harus dulu keluar Saudara Amir baru masuk kembali. Kenapa? Ada Mika? Bagaimana Ya. moderator? Sudah kedengaran? Sembari menunggu comeback Saudara Amir. Ada Mika? Sudah kedengaran moderator? Iya, kedengaran. Ya, bagus nih desain ini bagus. Enggak tahu kalau bisa dilanjut. Harus keluar dulu itu Amir baru masuk kembali itu. Ada juga beberapa yang dengar. Berarti tergantung jaringan tak juga. Di saya stabil ya Pak Amir. Oh iya, Stabil. bisa dilanjut Pak Dok. Ya. Baik, mengenai efisiensi anggaran pasti akan mengundang pro kontra tanggapan masyarakat maupun di kalangan akademisi seperti kita semua. Namun jika berbicara mengenai pandangan pribadi saya, jika arahnya seperti yang sempat dibahas oleh Pak Yudi, jika arahnya dialihkan untuk ke makan siang gratis, saya rasa itu kurang tepat sasaran. Karena kenapa? Kita ketahui bersama bahwasanya makan siang gratis ini awalnya dicanangkan untuk anak-anak yang keluarganya ekonomi rendah. Namun logikanya seperti ini, jika targetnya anak-anak yang ekonomi rendah, bagaimana caranya anak itu bisa mendapatkan makan siang gratis? Kalau untuk bisa masuk ke dalam instansi sekolah saja tidak bisa. Karena memang ada anak, ada baru tahun lalu kalau tidak salah, kasus anak yang harus memutuskan untuk berhenti sekolah karena masalah ekonomi. Jadi jika berkaca pada hal ini, berarti program makan siang gratis ini sebenarnya tidak tepat sasaran, karena kalau berbicara makan siang gratis untuk anak yang kurang mampu, bahkan ada anak yang harus rela putus sekolahnya karena masalah biaya. Jadi kembali lagi mengenai efisiensi anggaran, boleh saja ada pemotongan, bahkan baru-baru ini ada wacana
pemunduran jadwal CPNS, pendaftaran CPNS dan P3K yang pasti akan sangat berdampak pada kita kalangan guru yang mungkin sudah jauh-jauh hari mempersiapkan hal ini. Namun demikian ternyata di kalangan anggota DPR ternyata hal ini tidak berdampak. Padahal jika kita melihat bagaimana tunjangan-tunjangan mereka itu, juga tunjangan mereka sebenarnya yang diefisiensi, mungkin saja sudah tidak ada angka kemiskinan di Indonesia. Ya, saya pernah mendengarkan suatu podcast, ternyata seorang anggota DPR memang gaji pokoknya ada yang cuma 5 juta, ada yang 10 juta, 16 juta, namun di tunjangan-tunjangan mereka itu angkanya sangat dramatis atau sangat tinggi. Katanya ada yang disebut tunjangan aspirasi. Nah, tunjangan aspirasi ini kalau tidak salah pada saat yang saya dengar di podcast itu 120 juta. Jadi satu aspirasi yang dikemukakan oleh anggota DPR bisa mendapatkan tunjangan 120 juta. Kemudian ada lagi tunjangan untuk keluarga, ada tunjangan uang paket, ada tunjangan beras, ada tunjangan ketika rapat yang jumlahnya tidak main-main. Anggaplah satu orang saja bisa mendapatkan 300 juta rata-rata, dikali berapa anggota DPR, itu angkanya sangat besar. Yang sebenarnya jika itu yang diefisiensi ini sangat maksimal daripada harus memangkas anggaran pendidikan yang justru kita lihat pada saat ini sebenarnya dari dulu masalahnya. Masalah di sektor pendidikan dari dulu mengenai gaji guru yang sangat memprihatinkan, yang tidak sesuai dengan bagaimana pengabdian seorang guru mencerdaskan anak bangsa dengan gaji yang tidak sebanding, justru sih. Jadi kembali lagi mengenai bagaimana kebijakan pemerintah mengeluarkan suatu aturan, dan lagi-lagi sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar di pikiran saya adanya pembentukan Danantara. Jadi wacana pembentukan Danantara di mana katanya diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia mempercayakan uangnya kepada Danantara, nanti dikelola di sana. Ini sangat berpeluang untuk menimbulkan korupsi yang sangat besar. Apalagi yang ditunjuk sebagai ketua pengurus Danantara ini adalah mantan narapidana korup. Jadi ini sangat-sangat memprihatinkan, sampai menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia sudah kekurangan orang baik dan orang jujur sampai mantan narapidana korup yang sudah jelas pernah masuk jeruji besi karena kasus korupsi harus dipilih menjadi ketua Danantara. Ya mungkin untuk sementara itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi tambahan dari Saudara Amir yang saya simpulkan bahwa efisiensi kebijakan efisiensi anggaran itu bukan solusi yang tepat untuk sebagai solusi berbagai permasalahan di Indonesia hari ini, di mana Saudara Amir tadi mengatakan bahwasanya seharusnya yang diefisiensi itu ya anggaran dari DPR, jangan pendidikan, karena memang bahkan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran itu kita sudah kekurangan anggaran di dunia pendidikan, sudah dipangkas sebelum sampai ke sekolah itu tersendiri. Itu ini tidak menghakimi secara buta, tetapi secara fakta dan data. Dan ada lagi tadi diungkit mengenai isu Danantara, di mana Danantara itu yang dipaparkan oleh Saudara Amir tadi itu adalah suatu badan yang akan mengelola uangnya rakyat. Ya mirip-mirip, mungkin kita ini sudah tidak menjadi negara yang Pancasila demokratis, tetapi akan mengarah ke komunis atau sosialis ya, karena bahkan uang kita pun akan diatur kemana keluarnya itu.
Nah, itulah tadi tanggapan dari Saudara Amir. Mungkin sudah bisa kita kembalikan kepada Saudara Ardila. Bagaimana Saudara Ardila? Baik, terima kasih atas jawaban yang memberikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya apabila efisiensi ini bukan merupakan solusi yang efektif dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. Apatah lagi jika anggaran yang dikeluarkan dalam jumlah besar ini untuk makan gratis ya. Namun yang menjadi pertanyaan demikian adalah ketika menggunakan makan gratis, tentunya ini akan memberikan dampak yang positif lagi kepada perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu untuk meningkatkan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Karena yang dicanangkan itu bahwasanya makanan gratis ini akan membentuk mitra atau penyedia layanan umumnya yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Jadi tentu saja ini memberikan dampak yang positif kepada perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian dari berdasarkan dampak-dampak negatif yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman dan berdasarkan lagi tentang bagaimana dampak, kan ini yang ingin saya pertanyakan sebenarnya efisiensi ini pada dampak yang berkelanjutan. Nah, bisa diketahui memang bahwa pada saat ini memang memberikan dampak yang sangat negatif. Tapi pada saat nanti tidak berjalan dan kemudian memberikan dampak yang positif atau dampak terhadap perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, mungkin atau bagaimana gak? Atau justru ini tidak seimbang dengan pengeluaran efisiensi dengan dampak yang akan didapatkan oleh usaha-usaha mikro nantinya. Mungkin bisa diberikan penjelasan, mungkin juga dari teman-teman ada yang ingin berkomentar. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi tanggapan balik dari Ardila, yang dimana ada juga sisi positifnya, efisiensi anggaran pendidikan khususnya untuk makanan gratis ini, di mana di balik itu akan menumbuhkan dampak ekonomi yang lebih positif. Bagaimana Saudara Muhammad Yudi atau Sulaiman ingin memberikan tanggapan ultimatum untuk Baik, untuk beranjak ke pembahasan pertanyaan tadi? sedikit Silakan. ya. Baik, terima kasih moderator. Jadi tadi dipertanyakan kembali, ternyata mungkin di awalnya mungkin kita melihat banyak pro kontra, tapi kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya ke depan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kita harus melihat dulu apa yang melatar belakangi sehingga adanya efisiensi anggaran ini. Ya. Karena sumber permasalahannya kenapa ada efisiensi anggaran? Nah, karena yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu cenderung melambat. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dibarengi dengan efisiensi belanja dari semua kementerian. Jadi banyak anggaran-anggaran di kementerian itu seperti misalnya perjalanan dinas, pembelian alat-alat dan sebagainya, di tengah terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia, sehingga lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, sehingga ditakutkan terjadinya inflasi. Ya, terjadinya inflasi. Selanjutnya adalah ini termasuk dalam faktor politik juga kalau kita melihat, karena diberikan langsung oleh kebijakan pemerintah, ya, seperti kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan efisiensi. Selanjutnya juga kita melihat keterbatasan sumber daya. Ya. Keterbatasan sumber daya keuangan memaksa pemerintah dan organisasi untuk mengalokasikan
anggarannya secara efisien. Jadi maksudnya di sini efisien adalah pintar-pintar dipakai wanta. Ya, memang kalau kita melihat dampaknya mungkin besar, tetapi eh, ini adalah sebuah efek kejut untuk kementerian untuk mengelola sumber keuangannya secara tepat guna. Nah, kalau sudah seperti ini, kan mereka pintar untuk mengalokasikan bahwa ini menjadi kebutuhan yang prioritas. Ini yang mungkin bisa nanti. Ini yang non prioritas. Sehingga tepat sasaran. Daripada kalau kita melihat dulu anggaran yang digelontorkan dulu di semua kementerian itu besar, tetapi tidak tepat sasaran. Sehingga ya seperti saya katakan tadi, ya ditakutkan. Apalagi kalau kita melihat sekarang ada beberapa apa ya? Ada beberapa sektor di Indonesia ini yang sedang mengalami kendala. Misalnya dari sektor itu tekstil, ekspornya, sektor tenaga kerja, pariwisata dan sebagainya itu sedang mengalami penurunan apa ya? Income, penurunan income sehingga berpengaruh ya ekspornya. Bagaimana lagi negara-negara tetangga mengekspor baik itu Amerika dan Cina sehingga menekan produksi di Indonesia sehingga daya saing dan daya jual itu mengalami mengalami perubahan signifikan. Oleh sebabnya itu ya kita juga harus bijak dan memperhatikan kondisi bukan hanya di Indonesia, juga memperhatikan kondisi sosial dan mancanegara sehingga kebijakan-kebijakan ini mungkin adalah salah satu dari sekian banyak yang bisa diambil untuk saat ini. Mungkin seperti itu, moderator. Ya. Oke, itulah tadi tanggapan mengenai kebijakan eksistensi anggaran yang mungkin kita cukupkan dulu ya untuk sesi itu. Jadi memang untuk membahas ini perlu ada harus sangat kompleks. Jadi perlu pertimbangan holistik, tapi mau tidak mau sudah jadi kebijakan. Jadi ya, itulah ironinya. Jadi kita beralih ke pertanyaan kedua dari pertanyaannya saudara Hairani mengenai perubahan nilai budaya yang terjadi khususnya di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis, mengenai uang panai tersebut, apa yang mempengaruhi. Nah, untuk itu akan dijawab langsung oleh saudara Sulaiman. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini pakarnya Yudi nih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai persoalan uang panai yang mengubah struktur nilai dalam apa tadi perubahan sosial ya. Ya, yang saya pahami bahwa memang pada sejarahnya yang saya pernah baca bahwa uang panai ini hadir adalah untuk menghormati derajat perempuan. Jadi dulu kan Belanda ketika menyukai seorang perempuan, jadi langsung diambil saja. Sehingga ya kalau dalam Bugis, jadi makiade ceritana, jadi seorang perempuan itu harus dihargai dan dihormati setinggi-tingginya. Meskipun perkembangan sejarahnya seakan-akan nilai yang dahulunya diletakkan
oleh nenek moyang kita atau leluhur kita dulu, itu seakan-akan menghilang. Tujuan utamanya itu menghilang dengan berkembangnya waktu. Sehingga tidak lagi sebagai untuk menghormati ya pihak perempuan atau bagaimana kita setidaknya ya kesetaraan gender lah. Tapi sekarang saya lihat itu telah menjadi sebuah gengsi. Jadi sesuatu yang seharusnya menjadi sesuatu yang dimudahkan. Ini kan kalau dalam agama kan ada 4. Dilihat dari ya 5 lihat hartanya, jamaliha, parasnya, cantiknya, apalagi didiniha, lihat agamanya. Sehingga tentunya ya ini ada pergeseran nilai kalau menurut saya. Meskipun kalau kita perbandingkan dengan suku-suku yang ada di Indonesia, bahkan ya ada suku yang tidak seperti suku kita, yang terlalu ya kalau tanda kutip ya napan rasiki di orang ini memaksa laki-laki untuk ya setidaknya berjuang keras untuk mendapati hal seperti itu, untuk menuju ke jenjang yang seperti itu. Intinya kalau dalam agama ya secara tidak langsung ya nilainya mungkin ya mau tidak mau akan tertolak dalam agama karena itu menyusahkan atau memberatkan pihak laki-laki. Dan dampaknya banyak. Artinya ya tentunya kalau hal seperti ini terus dipertahankan, maka otomatis akan berdampak ke generasi muda. Jadi banyak nanti yang mungkin ya pilariang dan sebagainya tuh, atau ya cari jalan pintas agar apa namanya cita-cita mereka dapat terkabulkan. Jadi mungkin itu sebagai apa namanya jawaban awal dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lebih mampu memberikan pemahaman. Kembalikan kepada moderator. Sedikit saja moderator tambahan ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi asal usulnya Wampana ini lagi yang kita bahas ya. Jadi kalau saya melihat dari referensi yang saya sudah pernah baca, itu bermula pada abad ke-14 ketika kerajaan Bugis masih berdiri ya. Jadi pada awalnya ini Wampana ini bukan untuk apa ya, bukan untuk menyusahkan kaum laki-laki. Tapi sebenarnya asal usulnya Wampana ini adalah alat barter tukar menukar pada waktu itu. Nah, sampai sekarang dilestarikan menjadi ya Wampanai yang dibebankan kepada laki-laki. Tetapi kita harus mengambil juga sisi positifnya bahwa ya maksud saya untuk ya maka harus dipertahankan dengan baik-baik. Ya, kita harus juga melihat daripada itu. Karena melihat tingkat perceraian sekarang ya di kementerian di pengadilan agama itu kalau kita lihat hampir 25 pasangan setiap hari itu di pengadilan agama, dan umurnya itu kisaran 20 sampai 25 tahun. Hampir seperti ini. Nah, makanya ya kalau ya mungkin salah satu penyebabnya Wampana tinggi itu gara-gara seperti itu. Ya mempertahankan rumah tangga ya. Karena kenapa kan dijelaskan tadi saudara Sulaiman ya, lima liha walinasabiha. Nah, seperti itu kan harus diperhatikan. Selanjutnya kan kita tahu semua bahwa salah satu yang dibenci oleh Allah itu adalah masalah perkara perceraian. Maka salah satu landasannya juga kita bisa mengambil bahwa tetapi tidak bisa menjadi dasar bahwa Wampana ini menjadi tolak ukur yang utama. Nah, menurut saya harus dibedakan bahwa ini hanyalah pendukung dan tidak boleh menjadi sebuah tolak ukur yang memberatkan
seseorang untuk melangsungkan sebuah kewajiban. Karena pada dasarnya kan kita tahu yang seharusnya kan itu yang diberatkan itu adalah bukan uang panainya tetapi kepada maharnya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan sedikit moderator. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini uang panai juga mencerminkan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawabnya seorang laki-laki terhadap perempuan untuk menafkahi istrinya nantinya dalam rumah tangga. Singkat Iya, saja. Oke, itu ya mungkin closing jawaban ya. Saya kerucutkan dulu supaya lebih dipahami poinnya di mana. Tadi sudah dibahas sebenarnya apa sih substansinya itu uang panai itu ada sebagai hadiah. Dan sebenarnya sebagai hadiah ya, cuman ironinya hari ini yaitu ada pergeseran nilai di mana uang panai itu sudah seperti syarat sah menikah, yaitu sudah seperti mahar posisinya. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya mempengaruhi perubahan sosial hari ini, dan selain itu sebagai ajang gengsi-gengsian. Kayak itu uang panennya 100 juta, masa kamu 50 G sarjana apa sebenarnya itu sebenarnya yang menjadi problem hari ini. Jadi bagaimana saudara Hairani Nur mendengar ketiga tadi? Nanti ya saudara Amir kita kembalikan dulu karena ini waktu ini, mohon maaf ya. Saya kembalikan kepada saudara Hairani Nur. Oke, terima kasih atas segala hal-hal yang disampaikan. Nah, kemudian ada tadi beberapa hal-hal yang telah disampaikan. Kemudian bagaimana ini solusinya? Apakah uang panai ini bisa dihilangkan atau sebenarnya bagusnya memang ada? Karena kan kebanyakan melihat realitas sekarang banyak orang-orang yang gagal menikah atau tidak cepatlah menikah gara-gara terhalang uang panai. Nah, seperti itu, moderator. Oke, itu tanggapan dari saudara Rani. izin menjawab moderator. Untuk solusinya saya tunggu sebentar ya. Karena ini waktu kita sudah mau nanti sisa berapa menit lagi. Jadi sebenarnya solusinya itu sudah dipaparkan tadi oleh saudara Sulaiman dan juga saudara Muhammad Yudi, di mana kita kembali kepada nilai yang sebenarnya uang panai itu apa, begitu. Jadi itu sebenarnya bisa dibicarakan dalam keluarga. Misalkan saudara yang bersangkutan ingin menikah, solusinya adalah kita di dalam memanuk-manuknya itu nanti bisa dibahas itu nanti mengenai uang panai itu sebenarnya apa sebenarnya nilainya, bisa kita refleksi kembali nilainya uang panai itu sebagai hadiah, begitu. Atau saya berikan kesempatan kepada saudara Amir. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tidak elok rasanya kalau dua teman saya yang laki-laki angkat bicara, karena ini persoalan uang panai ya. Ya baik, mengenai masalah yang diangkat oleh saudari Ranis, mengenai solusinya. Kalau solusi dari saya, mengingat bahwa yang diwajibkan dalam Islam itu adalah mahar, jadi rendahkan panainya, kemudian tinggikan maharnya. Karena kenapa? Mahar ini akan kembali kepada keluarga tersebut. Jadi uang mahar walaupun setinggi apapun kan akan kembali ke keluarga yang telah ke keluarga yang menikah itu. Jadi bisa kemudian anggaplah emasnya dijual untuk dijadikan modal, kemudian dibuatkan usaha dan lain sebagainya. Jadi lebih baik maharnya yang ditinggikan. Karena melihat beberapa kasus
banyak orang yang karena harus bermewah-mewahan pada saat pesta, uang panainya tinggi, ujung-ujungnya ternyata memakai pinjaman bank. Jadi setelah menikah bukannya bahagia, justru malah sengsara. Karena pusing memikirkan bagaimana membayar cicilan, uang pinjaman, dan lain sebagainya. Jadi persoalan uang panai ini bahkan mengalami pergeseran karena tidak lagi seperti yang dibahasakan oleh Saudara Sulaiman, yang awalnya sebagai bentuk penghormatan, sekarang sudah justru merendahkan harga diri wanita. Apalagi kalau sudah terjadi tawar-menawar dalam proses manu-manu itu sudah wanita sudah seperti seolah-olah barang lah, seolah-olah seperti barang yang ditawar-menawar. Padahal kan ini adalah seorang manusia yang akan menjadi pendamping hidup kita. Nah, jadi menurut saya mengalami pergeseran dan solusi lebih baik menurunkan uang panai dan meninggikan maharnya karena mahar akan kembali kepada keluarga tersebut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan walaupun waktunya sudah sangat mepet. Syukron. Oke, itu tadi ya solusi teknis dari Saudara Amir, di mana maharnya yang ditinggikan dan panainya dikurangi begitu, diefisiensi. Jadi oke, jadi solusi teknisnya itu selain itu tadi, di mana maharnya yang ditinggikan, itu yang paling utama sih. Kita sebelum misalkan yang perempuan di sini ada niat baik dari teman-temannya untuk misalkan mau menikah, perlu kita tanamkan dulu di keluarga kita bicarakan, karena nanti biasanya yang terjadi perdebatan itu pada saat manu-manu sebelum pada saat dua keluarga bertemu. Jadi sebelum ketemu kita tanamkan sama bapak tak mama tak begini nih panai mak sebenarnya. Kan itu solusi teknis kan. Nah, itu mungkin yang bisa saya tawarkan, karena kemarin itu ini yang terjadi di sekitar saya. Kakak saya itu kemarin menikah dengan orang Padang Pariaman, di mana dia sistemnya matriarkal. Ketemulah budaya Bugis yang harus perempuan membayar perempuan yang harusnya dikasih panai, dan dia juga di adatnya itu laki-laki yang harus dikasih panai. Nah, di sini sebenarnya hampir tidak jadi kemarin pernikahan itu karena bentrok dua adat. Cuman untungnya ipar saya sekarang itu dia ada dia lakukan konsolidasi dengan ibu saya secara pribadi. Nah, saya tetap bayar panai, tapi jangan bocor kepada keluarga saya gitu. Makanya berlangsunglah. Jadi ini tergantung bagaimana kesepakatan nanti. Jadi harus kita kesimpulannya itu bagaimana kita tanamkan kembali kepada keluarga kita kembalikan nilai-nilai budaya yang sebenarnya supaya bisa dipahami. Itu saja. Mungkin berakhir ya diskusi kita pada kesempatan ini. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kita dibatasi oleh waktu. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Khalid. Terima kasih kepada kelompok 1, Ibu Andi Tenri selaku pimpinan sidang, teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam mendiskusikan. Cuma ada tema yang ini sangat krusial, mungkin sangat menarik ya, tapi sangat terbatas waktunya itu. Penanya tadi saya lupa namanya, Herane, Ibu Herane. Dan mencoba melihat ya, saya ini langsung ke uang panai ya. Ini melihat apakah ada relasinya antara uang panai dengan perubahan sosial ya. Saya kira sedikit banyaknya itu akan memiliki korelasi ya, yang kuat. Perubahan sosial itu ya terutama dalam konteks peningkatan martabat dan apa namanya
kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tadi disampaikan Pak Amir ya, ada uang panai dari BRI misalnya kan itu berdampak jangka panjang ya setelah perkawinan. Eh, Biasanya kalau di BRI ambil 100 kan kadang 5 tahun itu. Jadi seharusnya menikmati perkawinan justru di apa namanya disandra oleh BRI misalnya ya. Itu karena ada ambisi-ambisi tertentu yang tadi disampaikan ya pencitraan. Ya. Saya kurang komentar di sini karena meskipun ini yang viral itu kan di Tanah Bugis ya, tapi di Tanah Mandar juga ikut-ikutan itu. Eh, Kalau misalnya ini yang terus berkembang ya memang akan memberikan perubahan pergeseran nilai ya. Jadi masyarakat menjadi kapitalisme, materialisme dan tolok ukur ya. Ini akan menjadi satu apa namanya kapitalisasi perempuan ya. Yang korbannya adalah laki-laki. Jadi perempuan dipandang sebagai objek dari sebuah bisnis misalnya ya. Jadi itu yang saya kira perlu kembali ke jalan yang benar itu ya. Saya kira Bapak Ibu orang terdidik di pasca sarjana ya. Eh, Kalau fenomena uang panah itu dilihat dari dua sisi ya. Siapa yang didatangi, siapa yang datang gitu ya. Kadang di situ yang mempengaruhi ya. Siapa yang didatangi tadi disinggung ya. Kalau ini adik-adik yang masih jomblo sudah magister, oh datangi, oh ini pasti tinggi standarnya ini ya. Kenapa ya? Sudah magister itu ya. Beda kalau masih satu. Itu dari dulu begitu ya. Bahkan ada teman dari mana dari Jeneponto, dari Takalar itu, ya. Oh ini kalau sudah S1 eh, standarnya 25 misalnya kan. Magister itu 50. Kalau pekerjaan itu ya tergantung apakah dia masih apa namanya P3K atau ASN penuh. Itu juga berlaku itu ya. Lalu yang datang itu dilihat juga itu ya. Siapa yang datang sultan atau masyarakat biasa itu ya dilihat dari sisi itu pejabat atau siapa ya. Itu yang saya lihat. Kemudian ramainya uang panen ini karena terlalu banyak orang dilibatkan ya di dalam memutuskan itu ya. Terutama dari emak-emak, tante, itu yang banyak memutuskan hal itu ya. Padahal ini yang menjalani nantinya kan hanya 2 orang itu ya. Jadi kalau secara inti keluarga, kedua belah pihak keluarga sudah ini ya, saya kira anda perlu terlalu banyak, tapi itulah masyarakat ya, saling terkait satu sama lain. Kita juga pihak yang melaksanakan kegiatan tidak tidak boleh memutus ya atau ada perkara konflik gara-gara itu. Jadi secara pribadi juga dulu ya, hal itu uang panek jadi pembicaraan juga ya. Ya bahkan ya terus terang itu tidak ada. Ya. Meskipun ya misalnya dengan orang Bugis itu ya saya mau lihat itu apakah uang panah itu memang menjadi bagian yang sakral harus ada. Ternyata bisa juga ditembus dengan diplomasi tertentu ya. Tergantung juga pihak laki-laki mendiplomasikan kepada pihak keluarga perempuan itu. Jadi meskipun di atas kertas itu ya disampaikan bahwa ini menjaga marwah pergunjingan dari masyarakat itu ya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali itu akan digunjing masyarakat itu. Jadi tidak apa-apalah di atas kertas berapa biasanya 75 ya padahal tidak ada sama sekali ya. Ditulis saja di situ demi ini ya menjaga apa namanya para buzzer itu ya, para influencer nanti jadi viral ini ada apa, kenapa tidak ada uang ini ya pasti dalam kondisi terdesak gitu ya. Jadi itu ya bagi saya memang ada sisi positif dan negatif. Di Bugis itu terkenal dengan pekerja kerasnya, eh, terkenal dengan apa namanya eh, kemampuan memanage dari sisi ekonomi dan seterusnya ya. Tapi kan ya tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan yang sama di bidang ekonomi. Ya. Jadi situ problemnya ya. Bagi kita pendidikan Islam ya
Itu tadi kembali ke agama mana yang standar yang wajibnya ya itu yang diprioritaskan ya. Sedangkan yang kedua kalau uang mahar itu kan tadinya dipakai untuk biaya kegiatan resepsi macam-macam itu ya. Sekira berapapun nilainya itu tidak pernah cukup ya, selalu berutang. Jadi kemudian yang kedua paling tidak acara ini merupakan acara bersama, jadi masing-masing berkorban untuk itu ya. Jadi pokoknya menarik lah ini ya Wampanai. Ada teman YouTuber di Pindrang itu pernah menulis buku tentang Wampanai ya. Nah, itu menarik juga ya. Eh, yang jelas ya bagi teman-teman adik-adik yang masih jomblo perempuan ya, itu ya ditekanlah Wampanainya itu. Kalau ditekan itu insya Allah akan terjadi secepatnya perubahan sosial ya. Itu punya korelasi ya. Tapi kalau standarnya unggul itu ya agak repot itu ya biasanya itu. Kemudian yang kedua ya yang dipersoalkan ini tentang efisiensi anggaran. Ya. Eh, jadi efisiensi anggaran itu kalau dalam konteks manajemen ya manajemen ekonomi itu untuk meningkatkan apa keuntungannya. Jadi efisiensi ini menekan biaya, menekan pengeluaran itu untuk mendapatkan kestabilan yang dalam konteks keuntungan ya. Tapi ini istilah sekarang ini efisiensi ini kan banyak rekayasa-rekayasa perbincangan di mana-mana ya. Ini tentang kebocoran, tentang utang yang mendesak untuk dibayar ya. Karena itu wajar muncul kontroversi ya, kontraproduktif. Karena di saat pemerintah misalnya mengeluarkan instruksi kah itu ya, instruksi presiden tentang efisiensi anggaran, di saat yang sama kan penambahan jumlah kementerian, staf ahli macam-macam itu kan ada kontraproduktif di situ ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya di Vietnam justru mengurangi kementeriannya ya. Di Amerika kurang hanya berapa ya? 18 ya di Amerika. Kita di sini 30 lebih ya itu ya. Jadi pendidikan itu Menteri Pendidikan dipecah jadi tiga ya. Menteri khusus perguruan tinggi, Dikdasmen dan kebudayaan. Nah, itu satu kementerian kan ya untuk kop surat saja kan sudah miliaran biayanya. Mana lagi stafnya macam-macam. Jadi itu apa namanya rekayasa-rekayasa dalam konteks apa namanya mencoba menelusuri ya argumentasi dari eh, apa yang menjadi sebab ya harus ada efisiensi anggaran. Kemudian di sisi lainnya yang perlu kita lihat kalau memangnya selama ini alasan dari apa namanya pemerintah tentang makan bergizi ya gratis ya itu menjadi alasan yang kuat sehingga dilakukan misalnya efisiensi anggaran ya. Jadi bagi kita bahwa pendidikan itu bukan hanya soal itu ya. Jangan sampai anggaran pendidikan itu eh, dipusatkan untuk program makan siang gratis ya. Ini yang payah ya kalau semuanya dibawa ke makan siang gratis itu ya. Sedangkan biaya tentang pelatihan, pengembangan kompetensi itu menjadi hilang ya. Itu yang repot nantinya itu. Jadi jangan sampai kita ini sebagai orang pendidikan menganggap bahwa atau ikut larut di dalam bahwa pendidikan itu adalah hanya sebatas makan siang gratis itu ya. Padahal itu banyak hal ya, banyak hal yang perlu dibenahi ya. Tentang sarana dan prasarana, kesejahteraan, kompetensi guru, kompetensi pimpinan, kepala sekolah, macam-macam ya. Tapi semuanya itu dikuras misalnya, terkuras untuk memenuhi makan siang gratis itu ya. Jadi ini yang apa namanya, jadi sebuah perhatian kita sebagai orang pendidikan ya. Jadi kita harus memberikan kritik seperti itu. Karena itu tadi argumentasinya seperti itu yang sering kita dengar ya. Ada efisiensi anggaran untuk
memenuhi program makan siang gratis itu ya. Jadi di Kementerian Agama kan berapa di Yayan saja itu sampai 18 miliar ya. Tadinya itu setiap prodi punya anggaran kadang 80 juta ya. Sekarang ini tinggal 10 ya. Jadi ya ada juga hikmahnya ya, kita hanya sekedar itu ya, eh, mengajar saja, mondar-mandir di kampus, apa namanya, cek log, setelah itu istirahat ya. Ya, karena tidak ada lagi kegiatan yang kayak tahun lalu ya. Eh, Bahkan ya penelitian untuk dosen itu juga kayaknya dihilangkan. Jadi banyak dampaknya. Namun demikian ya, bahwa eh, ketika dunia dan eh, zaman ini menuntut kita untuk jalan kencang ya. Jadi sekarang kan jalan kencang, kemarin begitu banyak persoalan-persoalan yang mendorong kita harus kencang di dalam melangkah itu ya. Di antaranya adalah pandemi COVID, kemudian melahirkan apa namanya disruption itu ya. Ada shock culture, yang mana bahwa kegiatan pendidikan tidak boleh terputus, apapun masalahnya, apapun menjadi sebab dalam hidup ini, sehingga datanglah digitalisasi ya. Ketika masuk digitalisasi dalam berbagai aspek, kemudian kita ini menjadi efektif ya, efisien dan efektif dalam bekerja. Jadi kita sudah mulai kencang bekerja, kegiatan-kegiatan pendidikan sudah mulai terjadi semacam korelasi satu sama lain secara sistemik, sudah bisa melangkah dengan baik. Ya tiba-tiba terjadi pergantian rezim dengan punya kebijakan yang berbeda ya. Jadi tadinya sudah mulai kencang, akhirnya ya pelan-pelan kembali gitu ya. Jadi ya bahkan kita ini disuruh dulu istirahat gitu ya. Jangan dulu lanjutkan perjalanan itu, istirahat dulu sebentar ya. Ya mudah-mudahan tahun ini seperti itu, tahun depan sudah kembali normal. Tapi dari sisi keilmuannya itu ya jelas, eh, kita di bidang pendidikan itu mengalami shock itu karena tadinya sudah mulai kencang melakukan dinamika dialektika, mengikuti perkembangan zaman, eh, memenuhi tentang tuntutan dan kebutuhan pengembangan berbagai disiplin ilmu, teori-teori, dan tiba-tiba semua jadi harus berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak karena efisiensi anggaran itu ya. Jadi karena dinilai tidak tuntasnya argumentasi penjelasan yang ada dari pemerintah ke masyarakat, sehingga banyak semacam manipulasi atau rekayasa-rekayasa ke pembicaraan ya yang muncul ke permukaan itu ya, sehingga di sini dibutuhkan ya kepentingan, kepercayaan, trust dari publik itu, dibutuhkan komunikasi publik dari pemerintah untuk menjelaskan apa saja ya. Jadi kalau dibiarkan begini nantinya akan terjadi semacam perubahan yang lebih drastis dan dramatis ya. Misalnya kan tadi disampaikan ada berapa model terjadinya perubahan itu ya. Ada perubahan evolusi, ada revolusi, ada reformasi ya. Eh, Apalagi itu, kalau evolusi kan pelan-pelan ya, pelan-pelan terjadi perubahan dan itu sifatnya dari bottom up secara kultural. Kalau revolusi itu perubahan secara eh, cepat, secara gradual, secara dramatis, itu sifatnya top down dari atas itu ya. Kemudian perubahan secara reformasi ya. Jadi perubahan reformasi ini itu tidak semua bidang itu mengalami perubahan, hanya bidang-bidang tertentu yang dianggap krusial, yang dianggap sangat penting untuk mengalami perubahan, itu yang mengalami perubahan ya. Jadi ini yang menarik kalau dibawa ke ranah dakwah atau ranah pendidikan atau ranah politik ya. Tadi ada kultural, ada struktural, ada politik struktural, politik kultural, dakwah, dakwah kultural, dakwah struktural. Jadi kalau misalnya ya, ini dalam konteks dakwah, kenapa Islam eh, di Sulawesi Selatan itu sedikit berbeda suasananya dengan Islam yang ada di Jawa pada umumnya. Itu dalam konteksnya perubahannya itu
punya pendekatan yang berbeda. Kalau di selatan itu pendekatan struktural, ini dalam perspektif sejarah ya. Ketika raja masuk Islam, misalnya Sultan Hasanuddin, maka satu kali ngomong raja ke masyarakat, wahai sekalian rakyatku, silakan masuk Islam. Itu semuanya masuk Islam dan cepat itu terjadi perubahan. Telah terjadi perubahan revolusioner ya. Kenapa? Karena raja yang duluan masuk Islam. Sehingga ketika satu kali memberikan instruksi ke raja, maka rakyatnya tunduk dan patuh ya. Sehingga tiba-tiba menjadi wilayah Islam itu ya. Begitu cepat. Nah, kalau pendekatan kultural itu ya seperti yang di beberapa disampaikan dalam konteks sejarah di Jawa itu ya. Jadi Islam di Jawa itu dalam perkembangannya kan mulai dari masyarakat ya. Lama-kelamaan kemudian masuk ke dalam wilayah keraton, kerajaan, dan akhirnya raja masuk Islamnya. Sehingga perkembangan Islam di Jawa itu pelan-pelan itu, pelan-pelan. Dan itu biasa dilihat dalam konteks dakwah kultural. Jadi majunya masyarakat itu dari sisi dakwah atau pendidikan tergantung geliat kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan ya. Itu kalau dakwah kultural atau Islam kultural. Tapi kalau Islam struktural itu disebutkan bahwa itu tergantung pimpinannya, tergantung penguasanya ya. Ketika penguasanya dengan konsep gagasan yang mumpuni, maka dia akan melakukan gerakan perubahan yang tentu dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Jadi karena kalau pemerintah melakukan gerakan perubahan, itu bisa secara revolusioner karena semua komponen instrumen dia miliki, mulai dari anggaran, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya sarpras, macam-macam. Pemerintah memiliki semua itu sehingga dapat melakukan perubahan secara revolusioner. Sedangkan masyarakat ya itu tergantung partisipasi dan kesadaran. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau misalnya secara politik ya, secara politik eh, misalnya ada people power ya, mau diganti rezimnya. Itu tergantung kesadaran masyarakat itu. Jadi bottom up. Kalau misalnya politik kultural, oh tergantung masyarakat apakah sadar atau tidak. Nah, itu di 98, 97, 98 masyarakat itu rata-rata langsung memiliki kesadaran yang sama. Itu karena pada waktu itu semuanya merasakan penderitaan yang sama dan punya cita-cita yang sama gitu ya. Jadi karena punya tujuan, cita-cita yang sama sehingga di situ mulai bersatu. Lagi-lagi pada waktu itu sejak mulai berkembang yang namanya internet, kemudian media sosial sebagai pemersatu, penyambung lidah dari masyarakat pelosok negeri. Akhirnya itu apa namanya memprovokasi semangat masyarakat ya. Jadi itu yang misalnya dalam teori kembang api ya. Jadi dalam teori kembang api itu satu kali dicetuskan sebuah gagasan untuk melakukan perubahan di pusat, kemudian kembang api kan itu ketika ditembakkan ke atas, kemudian meledak, hasil ledakan itu meledak lagi dan seterusnya. Jadi misalnya ketika di pusat digemakan sebuah isu gerakan, tema gerakan, sampai di Makassar meledak lagi, kemudian ke kabupaten kota, Parepare, Parepare meledak lagi ke kecamatan dan seterusnya. Itu teori kembang api dan itu dengan menggunakan instrumen media sosial. Ya. Makanya pernah mau terjadi di Cina langsung media sosialnya yang dibatasi itu ya. Membahaya itu media sosial itu. Satu kali ini langsung terpengaruh, terprovokasi semua pelosok negeri. Ya. Jadi kita di Indonesia misalnya karena berbagai kepentingan, situasi dan kondisi kita, sehingga selalu mengalami tantangan dan hambatan yang luar biasa ya. Bahkan kadang terjadi ancaman kohesi sosial ya, perpecahan masyarakat, sosial masyarakat itu. Jadi misalnya antara golongan ekstrim dan golongan liberal itu ya, radikal dan liberal. Itu yang sering kali bertengkar ya. Mana lagi antar ras, antar agama dan seterusnya itu ya, misalnya kadang tokoh
politik ketika masuk sebuah daerah ternyata diusir oleh masyarakat setempat. Itu luar biasa itu ya. Sesama umat Islam saling memaki, menyerang ya. Orang apa namanya dianggap ekstrim kanan itu dianggap ini akan menggantikan Pancasila, lalu apa namanya diserang kembali kepada orang liberal itu. Jadi itu luar biasa. Untung ada Pancasila dan instrumen apa namanya pendidikan Islam kita ini yang kuat, yang solid. Ada ormas keagamaan yang kuat, solid. Itu yang bisa merawat kebersamaan dan persatuan kita di Indonesia. Tapi namun demikian, tentu kita sebagai masyarakat terdidik itu harus selalu bersikap inklusif dan selektif ya. Jadi selalu terbuka terhadap perubahan yang ada dan tetapi selektif terhadap perkembangan itu. Jangan sampai kita mengadopsi perkembangan kemajuan tapi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di kita ya. Jadi oleh karena itu eh, tema kita ini sangat menarik dan justru pertanyaan tadi atau tanggapan dari dua peserta ini sedikit out the box ya, keluar dari mainstream tema utama kita dan itu justru menarik ya. Bicara secara hati-hati ini dari efisiensi anggaran kita harus hati-hati berbicara itu ya, terutama bagi ASN itu. Kenapa ya? Karena ini kebijakan penguasa atau rezim. Kemudian yang kedua, kita juga perlu hati-hati bicara yang kedua ini, terutama yang masih jomblo itu ya. Jadi jangan sampai kita punya semangat ide tentang harus uang panai itu harus ditiadakan ya. Pada ujungnya tidak mampu menaklukkan ekspektasi tante-tantenya ketika ada orang yang datang. Itu biasanya yang bertahan seperti itu dan itu yang seringkali merusak silaturahmi di masyarakat. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sangat kasih. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa, sangat menginspirasi hari ini dan insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan semuanya hadir ya. Iya Siapa? Pak Adir. Akib, Akib. Ada yang sakit, Pak. Muhammad Akib sakit. Oh ya. Oke, baiklah. Kita tutup dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, pamit ya.